Nah, saya berada di kawasan kampus di University of Liverpool. Ini perkarangan di dalamnya, guys. Hai, so ini adalah gedung terpenting, salah satu gedung terpenting dalam sejarah kehidupan pendidikan saya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam dari Liverpool, pas City Center Liverpool. Kembali lagi bersama Satria Ponde Channel. Ya, kali ini cuaca mulai lagi cerah, jadi saya mau mengajak kalian di bagian sisi lain dari kota Liverpool. Dan kita juga bicara tentang pendidikan, sistem pendidikan di Inggris ini. Bagaimana, apakah mereka SD, TK, SMA, atau kuliahnya bagaimana. So, bagaimana mencari universitasnya, apa-apa aja persyaratan untuk orang lokal dan untuk kalian juga kalau mau kuliah di Inggris. So, mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan sambil kita keliling-keliling di sekitar University Complex ini, lihat ini baju saya sebagai perwakilan mahasiswa dulunya. Udah berapa tahun ya, udah lama banget rasanya, padahal baru beberapa bulan kemarin rasanya, tapi udah beberapa tahun. Ya, baju ini biasanya saya pakai kalau ada acara-acara antar mahasiswa. Jadi saya sebagai perwakilan, kalau ada pengaduan dari teman-teman saya, jadi saya yang mengadu ke dosen-dosen di universitas, dan saya lah yang diomelin atau saya lah yang kena omelin aja. Ya, dan saya menjabat selama 2 tahun, tahun pertama, tahun kedua. Tapi tahun ketiga saya resign karena saya fokus dengan nilai saya. So, anyway, let's explore this. Ya, University of Liverpool adalah universitas nomor 1 lah di Merseyside, di Liverpool ini. Kalau nggak salah rankingnya sekitar ranking 30-an ke atas. Sekitar 35 lah di seluruh UK. Lumayan banyak sekali mahasiswa internasionalnya di sini. Setiap universitas di UK itu mempunyai keunggulan masing-masing di jurusan. Kalau universitas saya, Liverpool John Moores University, itu nomor 2 di Liverpool ini. Itu unggulnya di akuntansi. Makanya saya ambil di universitas tersebut. Dan ini banyak juga di bidang pendidikan, S2 dan lain-lain, di sini juga bagus. Ini adalah kawasan mahasiswa. Jadi di sini komplek kampus gitu. Nanti saya mau liatin kampus saya. Cuman kampus saya itu banyak sekali ya, dan sangat modern. Seperti saya bilang, akuntansi kan lebih ke perbankan, finance. Jadi desainnya juga modern. Ada juga yang modern, rumah kuno, bangunan kuno. Cuman agak jauh, tidak di kompleks ini karena ini lebih di pusat kota kampus di sini. Jadi di sini kalian bisa lihat mahasiswa semua yang di sini, mahasiswa, guru, S1, S2, S3, dosen. Inilah kawasan mereka, kawasan gua dulunya. Nyantai dan ini katedral modern di sini. Saya nggak pernah mempelajari ini, tapi kita dulu ujiannya di sana. Ya, environmentnya really cool, guys. Guys, ini adalah Metropolitan Cathedral atau gereja Metropolitan
di Liverpool. Yang terbesar ini kalau yang metropolitan ya. Kalau yang satu lagi ada juga Anglican Cathedralnya, gila. Kayak bangunan di film Power Rangers ya. Well, kalau bagi saya sih it's okay, soalnya udah udah pernah ke sana. Jadi pura-pura, wah gila ya. Dulu sih baru lihat, memang saya bilang, oh wow. Kalau sekarang ya biasa-biasa aja sih. Oke, kita naik ke atas yuk, lihat pemandangan sisi lain dari Liverpool. So, kita berada di level 1 dari gereja ini. Ini biasanya saya sama teman saya itu baca buku, bahas-bahas apa itu, duduk-duduk di ini, di tangga itu. Biasanya rame sekali itu. Nah, pemandangannya lumayan guys, city banget. Show the views, Daniel. The back here. Nah, ini adalah kampus saya yang di belakang. Disinilah saya menuntut ilmu. Sini, bangunan ini. If you can make it closer, Daniel, come on. Zoom it. Bangunan ini semuanya itu adalah John Moores University, di mana saya menuntut ilmu. Tapi waktu saya belajar ngampus itu pindah-pindah kampus saya. Ini cuman untuk khusus waktu itu jurusan apa ya? Jurusan di bagian ekonomi kalau tidak salah. Nah, kalau pas jurusan ekonomi saya ke kampus ini. Habis itu soalnya di sini kompleksnya kampus semua guys. Kalau jurusan keuangan saya ke kampus yang modern, yang berkaca, yang kayak saya lagi meeting di bank gitu kan. Kalau ini lebih ke ekonomi, terus pokoknya itulah jurusan lain. Di setiap jurusan itu beda-beda. So, shall we go in? See my campus. Let's go. Saya sekarang berada di Lime Street Station, adalah stasiun terbesar di Merseyside di Liverpool. Sepi ya di sini, biasanya juga tempat nongkrong, duduk-duduk kayak ini, kayak orang-orang kayak ini, mau sendiri, mau berdua, mau satu grup, pokoknya nyantai karena lagi-lagi menghadang matahari. Di sini memang tempat-tempat yang menghadang matahari, orang-orang suka duduk nyantai-nyantai, ngobrol-ngobrol sama temannya, you know. So let's continue.
Tapi ini dari Glasgow ke Scotland, London, semuanya di sini guys. Jadi semua ini apartemen student. Satu lagi kampus saya guys. Kosong. Oh, that's it. Hai, so ini adalah gedung terpenting, salah satu gedung terpenting dalam sejarah kehidupan pendidikan saya. Disinilah darah saya mengalir, naik turun, dramatik banget. Ya, gedung inilah yang bersejarah di perjalanan pendidikan saya, karena disinilah ujian terakhir saya. Apakah saya bakal mendapatkan nilai terbaik, apakah saya lulus atau enggak, itulah di sini saya di dalam itu. Kita ujian yang sangat diam, tenang, dan intens sekali. So, alhamdulillah. Bicara tentang sistem pendidikan di UK, apakah sistemnya terbaik atau gimana? Setiap negara ada yang sama, ada yang enggak. Ya, di sini mulai dari umur 3 sampai 5 tahun itu adalah nursery school. Jadi kayak TK kalau di Indonesia. Terus selama 2 tahun. Nah, setelah itu barulah masuk ke SD atau primary school. Primary school itu dari umur 5 sampai umur 11. Pas 11 tahun sampai umur 16 tahun itu secondary school. Itu tingkat kedua lah ya. Dan di sana setelah tingkat kedua 16 itu ada ujian, apakah mereka selesai sekolahnya. Pas umur 16 mereka yang namanya lulus, nggak sekolah lagi. Tapi nggak berhenti di sana. Ada 2 tahun yaitu di college atau sixth form school. Itu namanya mengambil GCSE level O level ya. Itu selama 2 tahun. Setelah O level itu baru mereka mengambil A level. Nah, di A level itulah namanya ujian. Kalau mereka mau berhenti di umur 16 tahun nggak masalah, kan boleh kembali lagi mengambil yang 2 tahun itu. Intinya sama, sekolah di sini sampai umur 18 tahun. Cuman yang 2 tahun itu walaupun kayak sekarang misalnya udah umur 40, 50 mau mengambil GCSE, itu ujiannya namanya GCSE, itu nggak masalah karena itu adalah required, persyaratan untuk masuk universitas biasanya. Jadi setelah umur 18 tahun mereka mulai mendaftar ke universitas. Ya, jadi umur 18 tahun mulai mendaftar kuliah. Sebelum mendaftar kuliah, inilah momen yang sangat menggregetkan bagi calon mahasiswa di UK ini. Karena setiap jurusan itu mempunyai required persyaratan yang beda. Oh, sorry, mate. It's okay. Sorry about that. Misalnya kalau mau ambil akuntansi. Jadi kalau akuntansi persyaratannya apa? Mayoritas semua jurusan itu harus mendapatkan C. Jadi kita masuk dalam guys. Nih. Ini kampusnya guys.
Nah, saya berada di kawasan kampus The University of Liverpool. Ini perkarangan di dalamnya, guys. Jadi di universitas sendiri itu yang jelas bagi yang seorang guru, orang tuanya di sini juga kalau dosen guru mereka nggak boleh kuliah atau sekolah di tempat di mana orang tuanya ngajar, itu di sini. Terus di sini juga nggak ada yang namanya tampar atau fisik, baik di sekolah, megang siswa atau murid aja nggak boleh di sini, guys. Apalagi nyubit kayak saya waktu masih kecil kan, pantat saya kena roll sama guru kimia saya. Nah, pas kuliah S1 pun atau S2 atau S3 di sini itu ada BA, Bachelor Arts, Science, Bachelor Science, kemudian ada Master, kemudian ada Master Science, kemudian ada Filosofi atau PhD ya kan. Nah, di Inggris ini beda nilai kuliah, guys. Kalau di Indonesia ada IP-nya 1, 2, 3, 4. Saya nggak pernah kuliah di Indonesia, jadi saya kalau nggak salah kayak itulah ya. Kalau di sini adanya first class, second class, kemudian third class, kemudian four kalau ada, atau enggak itu kalau four itu udah kayaknya fail ya, gagal. Jadi alhamdulillah saya itu first class. Itu nilainya harus rata-rata dari selama kuliah itu 70% ke atas. No, it's okay. It's okay. No worry. It's okay. Ya, 70% ke atas sampai 65. Nah, yang di bawah 70, 70% ke atas, di bawah 70 itu second sampai 65. 65 ke bawah itu namanya third atau 60, saya lupa. Untuk mendapatkan nilai first itu memang nggak mudah sekali di sini, guys. So, bagi kalian yang mau kuliah di sini, mudah-mudahan berhasil. Kalau ada pertanyaan silakan di komen. Nanti saya bikin vlog lagi tentang itu. Di sini biaya untuk mahasiswa, wow, untuk kuliah aja udah 180 juta untuk warga sini ya. Untuk orang luar itu mungkin